Analisis isu kontemporer. Peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 11, Kelompok 4. Kami terdiri dari, pertama, saya sendiri Desvela Hidayat. Saya Rosevita Loka. Nama saya Safa Aulia Sasi Kirana. Saya Muhammad Yasir Harahap. Nama saya Egi Pasela. Pada presentasi kali ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, pra-analisis. Kedua, penapisan isu. Ketiga, penyelesaian masalah. 3 isu yang marak terjadi di Indonesia antara lain narkoba. Peredarannya marak, meningkatkan kriminalitas, merusak kesehatan fisik dan mental, mengancam masa depan generasi muda. Kedua, kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan antar individu terus terjadi, menyebabkan trauma dan gangguan stabilitas sosial. Ketiga, korupsi. Korupsi di sektor pemerintahan dan swasta menimbulkan kerugian keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Menurut data yang tercatat, narkoba di Indonesia angkanya sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2025, Polda Metro Jaya terdapat 7.426 kasus, 9.894 tersangka. Polda NTB 1.010 kasus, 1.453 tersangka. Polres Maros 120 kasus, 198 tersangka. Pada Januari sampai Februari 2026, Polda Sumatera Utara 923 kasus, 1.118 tersangka. Polda Banten 35 kasus, 54 tersangka. Adapun data pada tahun 2025 untuk kekerasan adalah 36.148 kasus yang berbasis gender, perempuan dan anak yang ditangani Direktorat TPPA TPPO Bareskrim Polri sepanjang tahun 2025. Kemudian untuk kasus korupsi terdapat 439 perkara yang ditangani KPK sampai 17 Desember 2025 dengan 112 masuk ke penuntutan dan 75 dieksekusi. Sesuai data yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan melawan narkoba merupakan prioritas nasional dengan mengungkap fakta, menganalisis dampak, dan menerapkan solusi yang nyata dapat memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Untuk teknik penapisan isu, kami menggunakan analisis dengan metode USG. Dengan narkoba mendapatkan total 14 poin, kekerasan 10 poin, dan korupsi 12 poin. Mengapa narkoba jadi prioritas? Yang pertama, urgensi tinggi. Dampak langsung pada kesehatan dan kehidupan pengguna. Kedua, dampak luas, merusak generasi muda dan masa depan bangsa. Ketiga, perkembangan cepat. Peredaran terus meningkat di berbagai daerah. Akar masalah penyebab narkoba yaitu yang pertama faktor sosial ekonomi. Kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi mendorong penyalahgunaan. Kedua, pengaruh lingkungan, yang mana pergaulan tekanan sosial membawa pengaruh buruk. Ketiga, penegakan lemah. Sistem hukum belum cukup efektif mencegah peredaran. Keempat, kurangnya edukasi. Minimnya pemahaman tentang bahaya narkoba di masyarakat. Kelima, ketersediaan mudah. Narkoba tersedia luas dengan akses yang mudah. Terakhir, yaitu tekanan psikologis. Stres dan masalah mental mendorong pelarian ke narkoba. Kemudian kita analisis isu narkoba berikut dengan menggunakan diagram fishbone. Aspek yang pertama yaitu mesin atau teknologi. Sistem monitoring belum terintegrasi dan kurangnya ketat pengecekan di perbatasan. Kemudian aspek mother, nature, lingkungan, yaitu pengaruh globalisasi dan lingkungan rawan akan pergaulan bebas dan media sosial. Kemudian aspek ketiga yaitu metode prosedur, yaitu koordinasi lintas lembaga lemah, rehabilitas kurang efektif. Keempat, measurement, pengukuran evaluasi, indikator keberhasilan belum konsisten dan pengawasan belum akurat. Kelima, man atau manusia, kemiskinan dan kapasitas SDM penegak hukum terbatas. Terakhir, material bahan supply, pasokan narkoba yang mudah masuk dari internasional dan margin keuntungan tinggi. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan peredaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Dampak jika narkoba tidak dicegah. Yang pertama, kerusakan kesehatan, kerusakan fisik dan mental permanen pada pengguna. Yang kedua, kerusakan keluarga, hancurnya hubungan dan kestabilan keluarga. Yang ketiga, kerugian ekonomi, biaya kesehatan dan produktivitas yang hilang. Keempat, kematian, overdosis dan komplikasi kesehatan yang fatal. Kelima, kriminalitas, meningkatnya kejahatan dan kekerasan. Yang terakhir, penyebaran penyakit. Upaya pencegahan narkoba. Yang pertama, edukasi sejak dini, pemahaman tentang bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan. Yang kedua, peran aktif keluarga, komunikasi terbuka, pengawasan pergaulan, dan hidup sehat. Yang ketiga, lingkungan positif, mengarahkan ke kegiatan olahraga, seni, atau organisasi. Yang keempat, sosialisasi rutin, melakukan penyuluhan di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Yang kelima, kegiatan bermanfaat, mengisi waktu dengan aktivitas produktif, mencegah pergaulan beresiko. Saya akan melanjutkan materi kali ini, yang mana sebelumnya kita telah mengetahui dampak dari narkoba jika tidak dicegah, lalu upaya-upaya pencegahan narkoba. Maka dari itu kita akan membahas implementasi sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk mencegah dari bahayanya narkoba. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Implementasi sehari-hari berawal dari lingkungan yang paling kecil, yang paling terdekat dari seseorang, yaitu lingkungan keluarga. Seperti kita bisa melakukan makan bersama, melakukan komunikasi terbuka, serta berperilaku hidup sehat dan menanamkan nilai agama serta disiplin diri yang tinggi. Lalu selanjutnya kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah itu kita bisa mengetahui, mempelajari bahwa guru juga memberikan edukasi bahwa bahaya dari narkoba, serta mendukung anak-anak kita aktif dalam ekstrakurikuler melalui konseling BK, lalu saling mengingatkan teman-temannya juga bahwa narkoba itu tidak baik. Yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita bisa berkegiatan positif seperti kegiatan pemuda Karang Taruna, memilah teman yang baik, menghindari teman yang terjerat dari narkoba, serta menjauhi tempat-tempat berisiko. Kita juga harus melakukan hobi positif di lingkungan masyarakat. Dan terakhir, jika ada yang memakai narkoba atau mengedarkan narkoba, sebaiknya kita melaporkan penyalahgunaan tersebut pada pihak yang berwenang. Jadi kesimpulan inti dari implementasi yaitu kuncinya adalah komunikasi yang baik, aktivitas positif, pengawasan lingkungan, dan saling peduli secara konsisten. Terakhir, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 angkatan 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.